Selamat pagi, rekan-rekan rapat sekalian. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcel Glenfrick, selaku ahli hukum telematika, sekaligus yang akan memimpin berjalannya sesi diskusi pada hari ini. Dalam rapat kali ini, tentunya saya tidak akan sendiri, namun ditemani dengan rekan-rekan diskusi saya. Hadir bersama kita, yang pertama, Amalia Amaralda, EPSI, selaku psikologi sosial. Selamat siang. Kemudian hadir bersama kita Advokat Alia Nur Rahma, SH LLM, selaku pengacara spesialis hukum digital. Siang. Hadir juga Erli Pietrelina Nori SH MKN sebagai aktivis hukum, dan Yesi Indriani SMMH selaku dosen etika. Juga kami turut menyapa rekan tutorial kami pada hari ini, Saudari Revalina Mutiara Fati, mengucapkan selamat siang. Pada hari ini Selasa 1 Oktober 2024, kita akan membahas salah satu kasus yang secara garis besar mengenai pelanggaran data pribadi dalam ruang lingkup Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebelum kita lebih lanjut untuk masuk ke dalam rapat kita pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit awal mula terjadinya kasus ini. Kasus ini berawal dari pengungkapan identitas Bruno yang diduga memiliki akun kedua yang menyebarkan konten tidak pantas. Tindakan mahasiswa Untenhak untuk menyelidiki dan mengungkap identitasnya menimbulkan pertanyaan mengenai privasi dan pelanggaran hukum. Jika kita melihat dalam konteks Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 26 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi, pengungkapan data pribadi tanpa izin dapat dikenakan sanksi. Selain itu juga dapat kita lihat dalam pasal 27 yang mengatur larangan penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan, di mana meskipun niatnya untuk mengungkapkan kebenaran, tindakan ini perlu dipertimbangkan dari sudut pandang hukum. Undang-Undang ITE seharusnya memberikan perlindungan terhadap data pribadi, namun juga perlu mempertimbangkan kepentingan publik, terutama jika menyangkut pejabat publik seperti pimpinan organisasi mahasiswa. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Kemudian berikutnya saya serahkan kepada Amalia Amiralda untuk menyampaikan perspektifnya dari segi psikologi sosial. Silakan. Terima kasih Marcel. Selamat siang semuanya. Saya Amalia Amiralda sebagai seorang psikolog sosial. Hari ini saya ingin membahas dampak sosial dan psikologis dari kasus ini terhadap individu yang terlibat, terutama Bruno Fernandes. Kasus ini menunjukkan bagaimana pengungkapan identitas dan konten negatif dapat merusak reputasi seseorang. Bruno dikenal sebagai mahasiswa yang cerdas, kini harus mengalami dampak seperti isolasi sosial yang dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Dampak psikologis pada Bruno Fernandes mungkin menghadapi rasa malu, stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Identitas online yang kontroversial dan berbeda dengan citra publiknya menimbulkan tekanan yang besar, terutama saat ia dikonfrontasi dengan hal-hal yang memalukan dan melibatkan tuduhan serius seperti rasisme dan seksisme. Baik, kemudian dia akan mengalami dampak sosial dengan isolasi dari lingkungan kampusnya, mahasiswa lain mungkin menjauhi ataupun bahkan mengucilkannya karena perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika sosial. Ia juga dapat kehilangan kepercayaan dari teman-teman dan anggota komunitasnya baik di dalam maupun di luar kampus. Dampak dari kasus media sosial dan ruang digital ini mampu menunjukkan bahwa perilaku di media sosial dapat berakibat serius pada kehidupan nyata. Selain itu, kesadaran akan jejak digital dan penggunaannya dalam menyelidiki identitas seseorang menjadi topik penting yang muncul dari kasus ini. Terima kasih Amiralda selaku psikologi sosial. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kasus Bruno Fernandes itu menyoroti pentingnya tanggung jawab individu atas jejak digitalnya. Ya, betul. Dan kepribadian ganda yang berbeda di dunia nyata dan online itu dapat berujung pada konsekuensi sosial yang serius ketika kedua-duanya bertabrakan. Ya. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri kita yang ketiga, kepada Erli Pietrelina Nori SH MKN sebagai aktivis hukum, kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada kesempatan ini, saya Erli Pietrelina Nori sebagai aktivis hukum ingin membahas pentingnya perlindungan privasi dalam konteks kasus Bruno Fernandes. Kasus akun Juju Jaja melibatkan dugaan pelanggaran data pribadi yang serius. Bruno Fernandes sebagai Wapres BEM Universitas Untenhak diduga memiliki akun anonim yang berisi konten rasis dan asusila, bertentangan dengan citra publiknya. Investigasi mahasiswa menunjukkan adanya jejak digital yang menghubungkan Bruno dengan akun tersebut, termasuk penggunaan email kampus untuk pendaftaran. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan keamanan data pribadi di era digital ini. Kasus ini menyoroti konflik antara keinginan untuk mengungkap kebenaran dan hak privasi individu. Meskipun niat mahasiswa mungkin baik,
Namun, tindakan mereka bisa melanggar hak privasi Bruno. Kesadaran akan privasi digital sangat penting, terutama di kalangan mahasiswa dan pengguna media sosial. Pelanggaran data pribadi dapat merusak reputasi individu maupun institusi. Edukasi mengenai penggunaan media sosial yang bijak dan perlindungan data pribadi harus ditingkatkan agar pengguna lebih berhati-hati dalam berbagi informasi. Kita perlu mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga privasi data berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi. Setiap individu memiliki hak untuk melindungi data pribadinya dari pengungkapan yang tidak sah. Baik, terima kasih Erli Petri Nori sebagai aktivis hukum. Berarti dapat kita simpulkan bahwa perlindungan privasi adalah tanggung jawab bersama. Dan yang menariknya adalah kita harus menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Artinya, walaupun bersifat private, tapi perlindungan privasi adalah tanggung jawab kita sama-sama. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri keempat, Advokat Alia Nurrahma, SHLLM. Dipersilakan. Baik, hari ini mungkin saya akan memberikan perspektif hukum terkait langkah-langkah yang bisa diambil oleh Bruno Fernandes. Dari perspektif hukum, tindakan membongkar identitas seseorang tanpa izin bisa masuk dalam kategori pelanggaran privasi. Bruno memiliki hak untuk melindungi nama baik dan reputasinya. Jika ada pihak yang mengungkapkan informasi pribadinya tanpa izin, ia dapat menuntut mereka atas pencemaran nama baik sesuai dengan pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, jika informasi tersebut diperoleh dari sumber publik, maka bisa jadi hal ini termaksud dalam ranah kebebasan berekspresi. Kasus ini menunjukkan kekaburan hukum di dalam sistem hukum cyber kita. Sehingga menurut saya, mahasiswa yang terlibat dalam investigasi ini juga harus berhati-hati. Pengumpulan dan pengungkapan informasi tanpa izin bisa membawa konsekuensi hukum bagi mereka. Oleh karena itu, edukasi mengenai konsekuensi hukum tindakan di dunia maya sangatlah penting. Dengan kesadaran ini, kita dapat membantu mencegah tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain di masa depan. Terima kasih kepada pembicara keempat. Berarti dapat kita simpulkan bahwa kasus ini pada intinya itu menunjukkan adanya kompleksitas hukum siber dalam menyeimbangkan hak privasi individu dengan kepentingan publik. Iya, terima kasih. Berikutnya kita langsung lanjut ke pembicara terakhir kepada Yesi Indrani SMMH selaku dosen etika. Disilakan. Baik, selamat siang rekan-rekan. Saya Yesi Indrani selaku dosen etika. Nah, hari ini kita akan membahas kasus Bruno dalam konteks etika. Maka dari itu, penting bagi kita sebagai dosen etika untuk menganalisis tanggung jawab moral dalam situasi ini. Kasus ini menggambarkan bagaimana niat baik untuk mengungkap kebenaran dapat bertabrakan dengan pertimbangan etika. Meskipun demikian, tujuannya positif, akan tetapi untuk cara penyampaian informasi tersebut harus tetap mempertimbangkan dampak pada individu dan masyarakat sekitar. Kita perlu mengevaluasi bagaimana tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip etika yang kita ajarkan. Nah, dari kasus ini jelas bahwa perlu ada penekanan pada pendidikan etika digital dalam kurikulum kita. Saya mengusulkan agar kita menambahkan modul yang membahas tanggung jawab moral dalam penggunaan teknologi dan media sosial. Ini akan membantu mahasiswa untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya etika dalam interaksi digital. Baik, itu yang setelah disampaikan oleh pembicara terakhir berarti dapat kita simpulkan bahwa pembahasan kasus Bruno menekankan pentingnya tanggung jawab moral dalam mengungkapkan kebenaran. Selain itu, niat baik juga haruslah diimbangi dengan pertimbangan etika yang menunjukkan perlunya pendidikan etika digital dalam kurikulum kita. Diskusi ini tentunya mendorong kolaborasi untuk mengembangkan pendekatan-pendekatan pengajaran yang lebih baik sehingga mahasiswa dapat bertindak secara bertanggung jawab di ruang digital. Terima kasih para rekan-rekan berpikir atas partisipasinya. Kemudian saya tentunya masih membuka ruang untuk menambahkan jika ada rekomendasi-rekomendasi yang akan ditambahkan. Saya persilakan. Baik, mungkin saya sebagai psikologi sosial akan menambahkan rekomendasi. Baik, rekomendasinya mungkin institusi menyediakan layanan konseling bagi mahasiswa yang terlibat dalam skandal semacam ini ya. Program dukungan psikologis dapat membantu mereka mengatasi dampak sosial dan membangun kembali citra diri. Selain itu, penting baginya untuk berpartisipasi dalam program-program yang mendidik tentang diskriminasi, rasisme, dan seksisme sebagai upaya untuk memperbaiki reputasinya dan belajar dari kesalahan. Itu saja? Mungkin ada lagi yang ingin ditambahkan?
Menurut saya perlu adanya revisi terkait UU ITE yang lebih jelas mengatur tentang batasan privasi di dunia maya, terutama untuk public figure atau semi public. Selain itu perlu dibentuk lembaga independen yang bertugas menangani sengketa privasi digital. Mahasiswa dan sivitas akademik juga perlu memberikan pelatihan tentang aspek hukum penggunaan media sosial. Baik. Selanjutnya, jika sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditambahkan dalam diskusi ini, maka rapat dinyatakan selesai dan ruang diskusi pada kesempatan ini kita tutup. Dan saya berikan kesempatan berikutnya kepada rekan notulensi untuk menyimpulkan dan menutup rangkaian rapat hari ini. Baik, terima kasih. Dari penutup diskusi kita pada hari ini dan dari berbagai perspektif yang telah disampaikan, kita melihat betapa kompleksnya isu perlindungan data pribadi dalam konteks UU ITE. Penting untuk meningkatkan pemahaman tentang etika digital, kemudian memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, serta menyediakan dukungan bagi mahasiswa dengan pendekatan yang komprehensif. Kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, kemudian menghormati privasi setiap individunya, dan mendorong keadilan sosial di era digital. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Baik, itulah rapat kita pada hari ini. Kiranya apa yang telah kita diskusikan bersama-sama dapat memberikan awareness untuk kita semua, khususnya bagi mahasiswa dalam meningkatkan kesadaran di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita sekalian.